Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa qala ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat yang amat sangat mahal dan tak ternilai harganya adalah Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Ketika kita masih Allah berikan kesempatan hidup, ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, jangan pernah sia-siakan kesempatan hidup itu dengan kita hanya menjadikan dunia ini sebagai tempat bermain-main dan tempat bersenda gurau. La'ibun wa lahun, terdapat dalam Al-Quran, dunia hanya tempat untuk bermain dan tempat bersenda gurau. Ad-dunya masra'atul akhirah, dan juga sebenarnya dunia ini adalah tempat bekal untuk kita mempersiapkan amal yang senantiasa nanti akan kita pakai, akan kita persembahkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berhadapan dengan perjalanan panjang, perjalanan di yaumil akhirah. Ketika kita berada pada perjalanan itu, maka hanya amal ibadah kita yang dapat menolong kita ketika kita berada di yaumil akhir kelak nanti. Maka bekal yang Allah subhanahu wa ta'ala hari ini sediakan kepada kita ketika kita hidup di dunia, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Jangan pernah jadikan itu sebagai sesuatu yang hanya mengalir saja, hanya terlewat saja. Karena kalau kita tidak gunakan hidup kita dengan beribadah kepada Allah, tentu kita adalah orang-orang yang merugi, bahkan akan menjadi orang-orang yang celaka, yang tidak mempersiapkan amal ibadah kita, yang tidak mempersiapkan perjalanan panjang kita menuju kematian kita kelak. Maka hadirin kajian duha, pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita mempersiapkan kematian kita, dengan kita mempersiapkan hidup kita dengan sebaik mungkin, semoga kita akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan tenang, damai, dan Allah akan berikan surga untuk kita di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan
Tanpa terasa sudah terlewatlah nuzulul Quran. Sudah terlewat 17 Ramadan. Dan ini sudah masuk ke 20 Ramadan. Bahkan 10 terakhir Ramadan ini, di mana banyak orang yang senantiasa mementingkan hubud dunia, mementingkan dengan mempersiapkan persiapan untuk hari raya. Padahal Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siang-siang Ramadan berpuasa, menahan hawa nafsunya, bukan hanya sekedar ju' wal atos, menahan lapar dan haus, tapi dia persiapkan dirinya malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ia siapkan malamnya dengan beribadah kepada Allah. Ia hiasi malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. 10 Ramadan terakhir ini Nabi menyuruh kita untuk mengetatkan ikat pinggang kita. Artinya adalah Nabi menyuruh kita untuk senantiasa semakin giat beribadah. Karena musibah terbesar yang dihadapi oleh umat Islam, kata Nabi ketika di bulan Ramadan adalah Ramadan segera meninggalkan kita. Ketika musibah itu datang, artinya musibah ini sedang berlangsung. 10 Ramadan ini semakin lama semakin hari dan kita akan meninggalkan Ramadan. Artinya tidak ada lagi lipat ganda di dalam ibadah kita. Tidak ada lagi kita mendapatkan pahala yang berlimpah seperti halnya dalam bulan suci Ramadan. Di dalam amalan sunnah sendiri pahalanya seperti pahala ibadah wajib, di mana ketika kita membaca Al-Quran pahalanya berlipat ganda ketika kita membacanya dengan menggunakan air wudhu, dengan kita memakai wudhu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat pahala berlipat ganda di bulan Ramadan, yang sangat berbeda ketika di luar bulan suci Ramadan adalah musibah terbesar ketika Ramadan akan segera berakhir. Maka perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, hadirin pemirsa kajian Duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kita bahas pada kajian Ramadan di 10 malam Ramadan terakhir. Pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah muhasabah di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa kajian Duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berada pada posisi orang yang sedang mengalami sakit, musibah berupa penyakit yang Allah amanahkan kepada seseorang yang mengidap penyakit dan hari ini sedang dirawat di dalam rumah sakit, suara-suara sayup azan terdengar masuk dari jendela-jendela rumah sakit, terdengar dari tersingkapnya dinding-dinding rumah sakit, terdengar dari kanan kiri jendela yang senantiasa mereka meminta untuk senantiasa kembali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apalah daya, karena Allah memberikan amanah sakit kepada mereka, teguran kepada mereka, sehingga untuk berpuasa saja mereka juga tidak bisa, karena tidak diwajibkan puasa untuk orang yang dalam keadaan sakit, dan itu akan nanti diganti dengan membayar fidyah. Maka hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suara azan bersahutan terdengar dari dinding-dinding rumah sakit, terdengar oleh mereka. Tapi apalah daya, suara azan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Suara azan hayya 'alas shalah, mari kita salah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Diminta untuk melaksanakan ibadah salat untuk mendapatkan kemenangan, baik kemenangan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, baik kemenangan ketika kita melewati hidup di dunia ini dengan penuh kenikmatan yang Allah berikan. Dan pada akhirnya kemenangan itu kita raih ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak bisa melaksanakannya. Mereka hanya bisa meneteskan air mata
Kenapa mereka sampai meneteskan air mata? Karena mereka tidak bisa melaksanakan ibadah sholat. Kalau dulu di waktu sehat, mereka sempat beribadah, penyesalannya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu menyakitkan. Tapi kalau di saat sehat, di saat mereka sehat bugar, tapi mereka tidak melaksanakan ibadah yang telah Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk rasa terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pembeda antara orang yang bersyukur kepada orang yang tidak bersyukur, maka orang yang bersyukur itu dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia melaksanakan ibadah karena Allah masih memberikan nikmat sehat dan Allah masih memberikan dia nikmat kesempatan hidup. Maka ketika kita melihat apa yang dirasakan oleh mereka, orang-orang yang senantiasa tidak pernah paham bagaimana mereka senantiasa datang ke masjid, melangkahkan kakinya ke rumah Allah, dan senantiasa menempelkan kening mereka ke lantai hanya untuk bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duka yang sangat perih dan duka yang sangat dalam adalah ketika memang dalam keadaan sehat namun tidak pernah terfikir untuk dia sadar beribadah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah itu terjadi dan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat mengembalikan masa lalu karena masa lalu sudah berakhir dan hanya penyesalan yang dapat ia dapatkan. Lam tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu sudah berlalu dan tak dapat diulangi kembali. Hadirin pemirsa kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah meninggal dunia, ketika kita sakit, air mata, darah, menangis sekalipun tidak akan bisa mengembalikan kita. Ketika kita sudah dalam keadaan kondisi sakit dan meminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalan selalu datang dalam keadaan terlambat. Tidak ada penyesalan datang ketika kita sebelum berbuat. Maka penyesalan itu datang terlambat ketika kita sudah berada di tempat yang bernama 2x1, yaitu kuburan. Baru kita paham betapa amat sangat mengerikannya, betapa amat sangat seramnya ketika kita berada di dalam kubur. Baru kita paham arti dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini. Apa kata mayat itu di dalam kubur? Mereka telah melihat azab. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hai Tuhan kami, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, kami yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika kita sudah berada di dalam, barulah kita menyesal bagaimana begitu mengerikannya mayat itu menjerit-jerit. Qala rabbirji'un, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah melihat azab, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam api neraka, di dalam neraka. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk beramal soleh, dan mereka yakin dan mereka baru menyesal ketika sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu menyampaikan di dalam kajian-kajian saya bahwa umur itu tidak pasti, tapi mati akan pasti. Masa depan yang pasti itu adalah kuburan. Masa depan yang pasti itu bukan harus mengejar cita-cita. Banyak hari ini para mahasiswa itu salah kaprah. Mereka meninggalkan sholat mereka hanya untuk telat, hanya untuk supaya tidak telat masuk kelas. Mereka meninggalkan sholat mereka karena takut dengan dosen. Mereka takut dengan dosen sehingga mereka berani untuk meninggalkan sholat, dan mereka lebih memilih dunia daripada kehidupan abadi, yaitu akhirat.
Dengan santainya mereka meninggalkan sholat, dan pada akhirnya mereka lebih memilih untuk masuk kelas tepat waktu dan takut terlambat hanya karena takut dengan dosen. Maka sebenarnya yang penting itu adalah masa depan yang pasti. Masa depan yang pasti itu adalah kuburan. Dan cita-cita itu belum pasti. Kenapa saya bilang belum pasti? Karena ketika memang sudah meninggal dunia, apakah akan terkejar cita-citanya? Apakah akan dapat cita-citanya? Tentu cita-cita itu akan berakhir. Dan yang pasti itu adalah kuburan. Kenapa? Karena ketika kita sudah berada di kuburan, itulah yang pasti. Hidup itu tidak pasti. Umur juga tidak pasti. Cita-cita juga tidak pasti. Ketika umur kita tidak sampai dengan cita-cita kita, ketika umur kita tidak sampai dengan apa yang kita inginkan selama ini. Umur sekian, prospek kehidupanku sudah harus seperti ini. Umur sekian, aku sudah harus menjadi dokter. Umur sekian, aku sudah harus menjadi sarjana. Umur sekian, aku sudah sarjana. Tapi ketika memang umurnya pendek dan memang Allah habiskan dia pada umur segitu karena memang terlalu banyak membuat dosa, takdirnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir mubrom. Maka tidak ada yang bisa memastikan umur itu. Maka masa depan yang pasti itu adalah kuburan. Maka jangan pernah sia-siakan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin pemirsa kajian Duha Channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika penyesalan itu sudah datang, maka penyesalan itu tidak lagi bermakna. Karena dunia mungkin tidak akan kembali lagi utuh seperti semula. Ketika tubuh kita sudah terbalut dengan pakaian tanpa jahit, yaitu kain kafan. Ketika kita sudah merasakan sunnatullah itu ketika memang tidak akan bisa kembali lagi seperti dulu, tidak akan bisa kembali lagi kita ke dunia kita yang asal, yaitu kehidupan sebelum mati. Maka sunnatullahnya itu adalah takkan mungkin masa lampau itu bisa kembali lagi. Takkan mungkin lagi orang yang sudah mati dapat dihidupkan oleh Allah kembali. Barulah kita menyadari ya apa yang terdapat di dalam surah Al-Infitar. Idza sama'un fatarat, langit itu terbelah. Wa idzal kawakibu intasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan dan diletupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal kuburu bu'sirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar. Halimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dan disitulah kita baru sadar apa yang dulu pernah kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Hadirin kajian duha, pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimta ila ma amilu min amalin, semua amal mereka akan ditunjukkan dan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ketika kita berada di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti sudah berada di yaumil akhir, Allah akan menunjukkan kepada kita, ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sodakohmu, dan ini salawatmu, ini bacaan Al-Quranmu, ini zikirmu. Maka tersenyumlah mata melihat semua amalan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal perbuatan yang sedikit itu pun itu juga akan dibalas oleh Allah walaupun hanya sebesar biji zarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan perbuatan keburukan sekalipun itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang hanya sebesar biji zarrah sekalipun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, jangan lupa terhadap dosa-dosa yang telah kita lupakan, yang telah ada pada kita. Jangan pernah lupakan itu. Apakah yang memang baik-baik saja yang Allah tampakkan nanti ketika kita berada di akhirat, maka yang buruk pun juga akan ditampakkan seperti yang terdapat di dalam surat Al-Zalzalah tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebesar ujung rambut sekalipun akan ditampakkan rahasia-rahasia kita, dosa-dosa kita selama ini, sesuatu yang selama ini kita sembunyikan, bahkan itu menjadi dosa yang hanya kita ketahui pada diri kita sendiri. Maka puasa ini adalah sebenarnya ibadah kejujuran. Kenapa saya bilang adalah ibadah kejujuran? Hanya kita dan Allah yang mengetahui ibadah puasa kita. Bisa saja kita bilang kita puasa sama teman-teman kita. Bisa saja kita bilang puasa kita sama orang tua kita, tapi ternyata kita sudah minum di dalam kamar. Tapi ternyata kita sudah makan Indomie di dalam kamar.
Apakah ada yang mengetahui kalau kita sudah buka puasa, kalau kita sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mengetahui. Maka ibadah puasa itu adalah sebenarnya ibadah kejujuran. Kita buka puasa pun tanpa ada orang yang melihat. Sebenarnya ya, tergantung ketakwaan seseorang. Jadi hanya kita dan Allah yang mengetahui kita puasa atau tidak, bukan orang lain. Kalaulah hanya sekedar bibir yang memang dalam keadaan kering, itu bisa dibuat-buat. Nah, tapi memang hanya kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita itu berpuasa atau tidak. Bisa saja kita minum pada saat mengambil air wudhu, haus kita telan air itu. Tapi memang kembali lagi kepada diri kita bahwa puasa itu adalah ibadah kejujuran dan hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Maka nanti ketika di yaumil mahsyar, ketika kita berada di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di yaumil akhir, semua akan ditunjukkan apakah puasa kita itu memang benar-benar diterima oleh Allah dengan kita jujur menahan lapar dan haus, dahaga, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan lidah kita dari tidak berkata-kata kotor. Asyamu junnatun wala yarfus wala yajhar. Apakah kita berpuasa itu menjadi benteng dalam diri kita sehingga kita tidak berkata-kata kotor, ya, dan sehingga telinga kita tidak mendengar perkataan-perkataan gibahan orang lain? Apakah memang kaki kita tidak kita langkahkan ke tempat-tempat yang dilarang? Dan senantiasa hanya kita yang mengetahui semuanya itu, karena memang di dalam berpuasa saja ya banyak orang yang senantiasa tidak melihat itu. Puasanya hanya menjadi pelepas dahaga dan pelepas haus saja, pelepas haus dan pelepas lapar saja. Ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka ketika nanti sudah dinampakkan segalanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita akan melihat dengan penglihatan yang nyata dengan semua amal-amal kita ketika kita masih hidup di dunia dulu. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Mulut itu tak bisa menjawab lagi. Hari itu mulut kami dikunci, karena mulut itu yang dulu pandai mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari alasan, bersilat lidah, maka pada hari itu mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka pada saat itu kami buat berbicara. Mulut dikunci, tangan berbicara dengan mengatakan tangan sudah mengambil hak orang lain, tangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk para remaja, tangan melakukan sesuatu yang dilarang, contohnya pada saat mandi di kamar mandi. Banyak hal-hal yang senantiasa dilakukan oleh para remaja yang memang itu tidak diketahui oleh orang lain. Hanya kita dan Allah saja yang mengetahui dosa yang kita lakukan. Maka hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kaki bersaksi, yang dibicarakan tangan, apa yang dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan di masa lalu, semua akan bersaksi. Tangan akan bersaksi, kaki akan bersaksi apa yang telah ia lakukan dulu ketika dia masih dihidupkan oleh Allah di dunia. Hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hari ini berani-beraninya meninggalkan sholat. Berapa gajinya dari atasannya sehingga dia berani meninggalkan sholat. Pada hari ini banyak orang yang senantiasa mendengarkan istrinya, yang memang istrinya itu banyak menyuruh untuk melakukan hal-hal yang haram, hanya rayuan sesaat, padahal nanti dia pun akan meninggalkan suaminya pada masa tua. Apa yang dijanjikan oleh anak-anaknya, banyak hari ini para anak itu menjanjikan kepada ayahnya, ayah, kami akan menjagamu di hari tua nanti, maka berikanlah apa yang kami inginkan, maka berikanlah semua yang kami minta, berikanlah kami rumah yang mewah, berikanlah kami kereta yang kami butuhkan, berikanlah kami barang-barang yang mahal, berikanlah apa yang kami mau. Pada dasarnya nanti ketika memang orang tuanya sudah tua, maka ketika sudah berkumpul dosa-dosa itu pada orang tuanya, ia tinggalkan orang tuanya di pantai jompo dengan penuh rasa sakit, sunyi, senyap, tidak ada yang bisa menolong orang tua itu ketika memang anaknya tidak diberikan ajaran-ajaran agama, ketika anaknya tidak dibekali agama, maka ia akan menyia-nyiakan orang tuanya. Padahal hadirin channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya anaklah yang akan menjadi bekal untuk orang tuanya nanti. Waladun solihun yad'ulah. Karena anak akan menjadi bekal untuk kedua orang tuanya. Silahkan suapkan yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke mulut mereka. Dan sebenarnya apa yang selama ini diberikan oleh orang tuanya, diberikan makan oleh ayah ibunya, memberikan hal yang haram untuk anak-anaknya, silahkan. Dan itu akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Maka hari ini kita tidak heran kenapa banyak anaknya senantiasa tega membawa ayahnya, membawa ibunya ke pantai jompo. Kenapa? Karena pada awalnya sebelum anak itu besar, sebelum orang tuanya itu tua, dia telah memberikan makanan yang haram, dia memberikan penghasilan yang haram untuk keluarganya, sehingga tidak ada dasar agama pada diri anaknya, dan dia pun menyia-nyiakan orang tuanya dengan menitipkan orang tuanya masuk ke pantai jompo. Hadirin kajian Duha Channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu. Hiduplah, silakan bermegah-megahan hidupmu. Silakan berfoya-foya hidupmu. Silakan engkau lakukan apa yang engkau mau. Hiduplah sesukamu, makanlah apa yang mau kau makan, kerjakanlah apa yang mau kau kerjakan. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Ihma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Maka hadirin kajian Duha Channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita banggakan hidup di dunia ini? Apa yang kita banggakan ketika kita berdiri tegak di buminya Allah Subhanahu wa taala ini? Sesungguhnya semuanya kita hanya tempat bernaung, di mana dunia ini hanya tempat singgah. Dunia ini hanya tempat kita sebentar saja kita berada di sini. Ketika memang kita tidak gunakan dunia ini untuk masra'atul akhirah, untuk bekal perjalanan kita ketika kita berjalan, ketika kita berada di akhirat, sungguh kita adalah orang yang celaka. Manusia itu hanya akan ada tiga. Yang pertama itu, manusia yang pertama, dia belajar dari masa lalu. Ketika masa lalunya kelam, tahun depan dia tidak akan menjadi orang seperti ini lagi. Ada orang yang memang dia tidak ada bedanya dia dengan masa lalu. Inilah orang yang celaka. Yang kedua, ada orang yang merugi. Perubahannya dari mulai tahun ini sama tahun depan itu biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan sedikit pun. Kalau tahun lalu ya, dia mungkin malas sholat, bahkan lebih parah lagi tahun ini, lebih parah lagi, dia nggak mau sholat, nggak mau puasa. Inilah orang yang celaka tadi. Tapi kalau misalnya dia berubah dan memang tidak ada bedanya dia dengan tahun lalu, maka inilah orang yang merugi. Tapi orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang memang dapat merubah dirinya. Hari ini dia ya orang-orang yang tak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi di tahun depan, di tahun-tahun selanjutnya ialah orang-orang yang menegakkan agama Allah. Takkan berani dia meninggalkan sholat, takkan berani ia tidak puasa. Hari ini banyak orang yang senantiasa Islam, tapi senantiasa ia hancurkan sendiri agamanya. Islam, tapi dia tidak puasa. Islam, dengan santainya dia minum di tengah-tengah jalan. Islam, tapi dia merokok. Islam. Renungan muhasabah di akhir Ramadan ini adalah jangan hanya sekedar kita menunjukkan kita sebagai orang Islam, tapi kita malah menjelekkan Islam dengan perbuatan kita sendiri. Bagaimana kita mau dilihat oleh agama lain bahwa Islam itu bagus, sedangkan kita sendiri yang menjelekkan nama Islam itu sendiri? Maka hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti kalau tidak amal soleh? Hanya amal soleh yang dapat menolong kita ketika kita berada di akhirat kelak. 10 Ramadan terakhir ini Nabi menyampaikan untuk mengetatkan ikat pinggang kita, untuk semakin kita tingkatkan amal ibadah kita. Ketika memang kita malas mungkin di 10 pertama, 10 kedua malam bulan suci Ramadan, kita tidak pernah membaca Al-Quran, kencangkanlah baca Al-Qurannya di 10 terakhir Ramadan. Kencangkanlah salat sunnahnya di 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena memang ketika itu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Sesungguhnya ketika kita nanti selesai di bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, kita akan lahir ya seperti bayi yang keluar dari perut ibunya tanpa noda dan tanpa dosa. Maka hadirin,
kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah di akhir 10 bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang memang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pernah mulut kita membaca sepotong, 2 potong ayat sebelum bekerja, kalau sempatlah masuk ke kamar mandi, mengambil air wudhu, sholat sunnah duha sebelum berangkat bekerja, kalaulah sempat ketika duduk dalam suasana santai, membuka iPad lalu dibuka Al-Quran digital sambil dibuka beberapa ayat merenungkan maknanya, kalaulah sempat mulut kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalaulah sempat anak istri kita dibawa ke masjid, kalaulah sempat beberapa persen dari harta kita berikan ke yatim piatu dan panti jompo, dan yang terakhir kalaulah sempat beberapa meter tanah kita dibeli untuk pembebasan mendirikan rumah Allah, dan yang terakhir adalah kalaulah sempat kita membeli beberapa kilo beras untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, tentu itulah yang akan menolong kita di akhirat kelak nanti. Idza matal insanu inqata'a, kalau manusia itu mati inqata'a, dulu dia rajin membaca Al-Quran, dulu dia rajin tahajud, dulu dia rajin menghatamkan segalanya yang baik-baik, dan dulu dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan meninggalkan apa yang Allah larang, dan yang terakhir adalah Allah berikan pertolongan dengan sedekah jariah yang ia berikan kepada orang-orang lain. Maka hadirin, mungkin hanya sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan muhasabah pada kajian duha pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.